Halo, selamat datang di video kami. Kami dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Pendidikan Fisika. Video ini dibuat oleh kelas PFD 24, kelompok 3, dengan bimbingan dari dosen kami tercinta, Dr. Randa Winarsih, M.Kes. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan informasi tentang cara membuat ekoenzime, sebuah larutan serbaguna yang ramah lingkungan, dan bagaimana kita bisa berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam. Tapi tunggu, kalian pasti penasaran kan siapa sih yang ada di balik video keren ini? Jangan khawatir, kami bakal memperkenalkan mereka. Dan inilah kami. Halo, perkenalkan saya David sebagai moderator. Halo, perkenalkan saya Civi sebagai moderator. Saya Muhammad Ilyas dengan NIM belakang 091. Saya Rodianti Florensita dengan NIM akhir 098. Saya Stefania Sreni Manurung dengan NIM akhir 111. Saya Aisyah Ramita Muda dengan NIM akhir 080. Saya Sabiana Rizky dengan NIM belakang 104. Kalian tahu nggak sih kalau Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang sampah terbesar di dunia? Setiap tahunnya, di Indonesia ada jutaan ton sampah diproduksi. Dan sebagian besar dari sampah tersebut berakhir di tempat pembuangan akhir atau bahkan mencemari lingkungan kita. Sampah plastik, organik, dan limbah rumah tangga ini jadi ancaman serius banget untuk bumi dan masa depan kita. Nih, kita kasih lihat ya. Dampak dari sampah sisa makanan bagi dunia. Fatal banget kalau terus dibiarkan. When you waste food, it turns bad. Really bad. It creates harmful gases like methane, which feeds climate change. But recycle your food waste, and you could turn it from enemy to energy. Don't let your food turn bad. If you can't use it, recycle it. Each year, we throw away 1/3 of the food we buy. That adds up to over 1 billion tons of food wasted worldwide every year. And when we throw away unwanted food, that's not all we're throwing away. Millions of hectares of forests are cut down annually to grow food. This puts a strain on our water supply and leads to the loss of animals, plants, and where they live. When the food we throw away rots, it releases harmful greenhouse gases and causes pollution. So what can we do? By simply planning our meals, buying only what we need, researching recipes to use up leftover ingredients, avoiding discounted multi-buys in the supermarket, and buying loose fruit and vegetables rather than large bags, we can make a significant contribution to protecting the planet for future generations. And save ourselves around €700 a year in the process. To learn more about reducing food waste in your home, visit stopfoodwaste.ie. Wow, ngeri banget ya dampaknya. Tapi tenang, kami bakal memperkenalkan solusi sederhana tapi berdampak besar buat ngurangin sampah sekaligus bantu memulihkan alam. Apa solusinya? Solusinya adalah ekoenzime. Cairan ajaib ini terbuat dari limbah organik kayak sisa buah dan sayur, yang bisa mengurangi pencemaran, membersihkan air, sampai jadi pupuk alami buat tanaman. Wah, keren banget ya. Tapi pasti alat dan bahan serta cara buatnya ribet, kan? Nggak kok, tenang aja. Membuat ekoenzime itu gampang banget, bahkan kamu bisa bikin sendiri di rumah. Buat ekoenzim, kamu cuma perlu siapkan bahan dan alat sederhana berikut. Kulit buah segar sebanyak 4,5 kg, gula merah sebanyak 1,5 kg dan air bersih sebanyak 10 liter. Terus, untuk alatnya. Yang pertama ada pisau, buat motong kulit buah. Lalu talenan, sebagai alas memotong. Tong pail, dengan penutup rapat, buat fermentasi. Solasi, buat pastiin tong tertutup dengan baik. Semua bahan dan alat ini mudah banget ditemukan, kan?
Sekarang, yuk kita bahas langkah-langkahnya. Pertama, potong kulit buah. Potong kecil-kecil agar lebih mudah terurai. Kedua, isi ember dengan air. Letakkan ember di bawah air mengalir, lalu isi dengan jumlah air yang sesuai. Ketiga, tambahkan gula merah. Gula merah diperlukan sebagai sumber karbon untuk mikroorganisme, mempercepat fermentasi, menghasilkan asam organik, dan menjaga kualitas ekoenzim. Aduk hingga larut sempurna. Keempat, masukkan kulit buah. Tambahkan potongan kulit buah ke dalam ember. Aduk rata agar semua bahan tercampur dengan baik. Kelima, tutup ember dengan rapat, namun pastikan ada ruang udara untuk proses fermentasi. Keenam, fermentasi. Simpan ember di tempat gelap dan suhu ruangan selama 3 bulan. Gampang banget, kan? Gampang banget. Sekarang, yuk kita bahas gimana cara kerja ekoenzim ini. Jadi ekoenzim bekerja menjadi 4 tahapan, yaitu: pertama, tahap fermentasi limbah organik. Selama proses fermentasi, umumnya 3 bulan, mikroorganisme seperti bakteri dan jamur mencerna bahan organik, mengubahnya menjadi cairan yang mengandung enzim, alkohol, dan asam organik. Kedua, pembentukan asam organik dan enzim. Pada tahap ini, kulit buah terurai menjadi senyawa seperti asam sitrat dan enzim. Senyawa ini memiliki sifat membersihkan, antibakteri, dan pengurai bau. Ketiga, adalah tahap penyerapan polutan. Ekoenzim memiliki sifat alami untuk mengikat dan menetralkan polutan organik di lingkungan, seperti lemak dan minyak. Dan tahap terakhir, atau tahap keempat, yaitu tahap peningkatan ekosistem mikroba. Ketika digunakan di tanah atau air, ekoenzim mendukung pertumbuhan mikroorganisme baik yang membantu memperbaiki ekosistem. Wah, keren banget ya cara kerjanya. Jadi, ekoenzim ini bisa dipakai buat apa aja, sih? Banyak banget. Pertama, ekoenzim dapat membersihkan limbah. Larutan ini dapat digunakan sebagai pembersih alami untuk dapur, lantai, atau kamar mandi. Kedua, dapat mengurai bau. Menghilangkan bau tidak sedap dengan cara memecah senyawa penyebab bau. Ketiga, dalam bidang pertanian, ekoenzim dapat digunakan sebagai pupuk cair, berfungsi untuk menyuburkan tanaman. Dan terakhir, dapat digunakan untuk pembersih air. Ketika ditambahkan ke saluran pembuangan atau sungai, ekoenzim membantu memecah polutan dan menjaga air tetap bersih. Keren banget ya. Dengan langkah simpel kayak gini, kita nggak cuma bantu lingkungan, tapi juga bikin solusi serbaguna yang bermanfaat buat sehari-hari. Nah, itulah tadi pengertian, manfaat, langkah-langkah, serta alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat ekoenzime. Sangat sederhana, bukan? Dengan mempraktikkan ini di rumah, kamu tidak hanya membantu mengurangi limbah organik, tapi juga berkontribusi langsung pada pelestarian lingkungan. Mari mulai dari hal kecil, karena perubahan besar dimulai dari tindakan sederhana. Yuk, kita buat ekoenzime dan jadikan bumi tempat yang lebih baik untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang tahu tentang ekoenzim. Sampai jumpa di video selanjutnya.